upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin, tanggal 15 Rajab 1444 bertepatan dengan 6 Februari 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Kelas 9, kelas 8, kelas 7. Siap, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Siap, kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Upacara Senin tanggal 15 Rajab Seni Muhammad semua bertepatan dengan tanggal 6 Februari 2023. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara beserta upacara diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي الطلبة والأساتذة عافاني الله وإياكم, kaum muslimin, para santri sekalian, para ustadz yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini, pembina upacara ingin menyampaikan sebuah nasihat, wejangan, wasiat
kepada seluruh peserta upacara, yaitu tentang keutamaan ilmu dan juga menuntut ilmu agama. Adanya para santri menyantri di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Adanya para ustadz mengajar di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, tidak lain kecuali untuk menimba ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan menimba ilmu agama. Di antara keutamaan yang ditunjuki oleh ayat-ayat Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan kita semua manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah tidak akan dapat beribadah sesuai dengan yang diridhai oleh Allah kecuali dengan ilmu agama. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala seakan memberikan isyarat hal ini di dalam surat Az-Zumar. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkara ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala lebih beruntung daripada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud pada siang dan malam hari, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Sesungguhnya tidak ada yang mengingat ini kecuali orang-orang yang berilmu. Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwasanya tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. An rabbihim wa an dinihim asy-syar'i wal jazai la yastawi hadza wa hadza. Tidak akan pernah sama orang yang mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang hukum-hukum syariatnya dan tentang hukum halal dan haramnya, tentang pahala dan ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dengan orang-orang yang tidak mengetahui tentang Rabbnya, tentang hukum syariatnya, tentang pahala dan siksa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat kelak. Tidak akan pernah sama antara ini dengan itu. Tidak akan pernah sama kelompok yang berilmu dengan kelompok yang tidak berilmu. Yang beruntung hanya orang-orang yang berilmu. Di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa tujuan penciptaan kita beribadah kepada Allah. Amman huwa qanitun ana al-lail. Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
sajidan wa qa'iman, sujud, berdiri, dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang-orang yang berilmu agama, orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Mereka lah yang bisa mewujudkan tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi ini. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu agama. Dan ini memberi motivasi kita agar lebih semangat menuntut ilmu agama. Adapun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak yang menunjukkan tentang keutamaan, keagungan, keistimewaan menuntut ilmu agama. Di antara hadis tersebut riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Keutamaan pertama dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menuntut ilmu, siapa saja yang berjalan meniti sebuah jalan di dalamnya dia menimba ilmu agama, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna'." Para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Yang ketiga, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'. Dan sesungguhnya orang yang berilmu akan benar-benar dimintai maghfirah oleh seluruh malaikat yang ada di atas langit dan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan memintakan maghfirah untuk penuntut ilmu. Ya laha min fadl, alangkah besarnya keutamaan menuntut ilmu agama. Yang keempat, wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'ilil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang-orang yang berilmu sebagaimana di atas orang-orang yang ahli ibadah, sebagaimana keutamaan bulan dibandingkan bintang-bintang yang ada di atas langit. Yang kelima, wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, ahli waris para nabi, dan para nabi alaihimus salatu wassalam tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil bagian dari ilmu, maka dia sungguh telah mengambil bagian dari warisan Nabi yang sangat besar. Inilah 5 keutamaan berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi para penimba ilmu agama. Maka semangatlah menimba ilmu agama. Jangan pernah kasih kendor diri ini untuk berleha-leha dalam menimba ilmu agama, mempelajarinya, memahaminya, menghafalnya, dan berusaha mengamalkannya. Ahibbati talabah wal asatidzah al-mubarakun, afanillah wa iyyakum. Para santri, para ustadz yang saya cintai karena Allah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ada 3 perkara yang harus selalu diingat oleh para penuntut ilmu agama. Yang pertama, limadza ata'allam. Yang kedua, madza ata'allam. Yang ketiga, kaifa ata'allam. 3 perkara yang harus selalu diingat oleh para santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan dalam menimba ilmu agama. Limadza ata'allam hatta tatadhakkaru ma aqul faqulu sawiyan. Limadza ata'allam. Irfa'u aswatakum limadza ata'allam. لماذا أتعلم فالجواب لنيل رضا الله لنيل رضا الله الإمام أحمد Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, beliau pernah berkata, al-ilm la ya'diluhu syai' idza salahatin niyyah. Menimba ilmu agama adalah amalan yang tidak ada tandingannya jika niatnya benar. Qila, beliau ditanya, kaifa tasihhun niyyah fi talabil ilm? Bagaimana niat yang benar di dalam menimba ilmu agama? Maka beliau berkata, antanwiya fi talabika li'ilm raf'al jahli an nafsika wa an ghairik. Engkau meniatkan di dalam dirimu saat menimba ilmu agama mengangkat kebodohan dari dirimu dan dari orang lain kelak. Kemudian yang kedua adalah madza ata'allam. Qulu sawiyan. Madza ata'allam. Madza ata'allam. Madza ata'allam. Maka jawabannya adalah nata'allamul Qur'ana was sunnah. Nata'allamul Qur'ana was sunnah. Yang kita pelajari adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pelajari adalah ayat-ayat Al-Quran yang mulia, yang la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak pernah ada kebatilan yang ada di dalam Al-Quran. Yang kita pelajari adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari mulut beliau yang mulia, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian yang ketiga yang harus diingat saat menimba ilmu agama, kaifa ata'allam. Qulu sawiyan, kaifa ata'allam. Kaifa ata'allam. Kaifa ata'allam. Di sana banyak adab-adab di dalam menimba ilmu agama. Di antaranya yang paling utama, al-ilmu nur. Yahdillahu linurihi man yasha. Ilmu adalah cahaya. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh karenanya, adab yang paling pertama dan utama dalam menimba ilmu agama adalah berdoa kepada Allah. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha hina yusallim yaqul Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau masuk waktu pagi setelah salam salat subuh, beliau mengucapkan doa yang saya sebutkan tadi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Berdoalah kepada Allah dengan sebanyak-banyak berdoa, karena ilmu adalah pemberian Allah, bukan modal kekuatan hafalan manusia. Ilmu adalah cahaya dari Allah, bukan hanya modal kepintaran seseorang. Ilmu adalah cahaya dari cahaya kenabian sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua, harus bersabar di dalam menimba ilmu agama. Tidak boleh lemah, tidak boleh putus asa, tidak boleh patah semangat. Innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Bersabarlah dalam menimba ilmu agama. Kemudian yang ketiga, harus berusaha agar mendapatkan ilmu agama, berusaha memahami, berusaha menghafal, berusaha untuk mendapatkan ilmu. Innamal ilmu bitta'allum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ilmu didapatkan dengan cara belajar, berusaha, dan siapa yang berusaha pasti akan dapat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan siapa saja yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Sesungguhnya kami akan benar-benar memberikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian yang keempat, salah satu adab dalam menimba ilmu agama adalah menghormati ustadz-ustadz yang mengajarkan ilmu agama. Karena dari mereka lah kita memahami ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hormatilah ustadz-ustadz kalian, apapun yang mereka ajarkan, walau sedikit dari ilmu agama, hormatilah mereka. Minimal mereka adalah seorang muslim yang lebih tua daripada kalian. Tidak akan berkah seorang penuntut ilmu agama yang tidak menghormati gurunya. Ini yang bisa disampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. 3 perkara yang harus dijaga oleh seorang muslim di dalam menimba ilmu agama, terutama santri-santri penuntut ilmu agama di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dewan Guru beserta karyawan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Seluruhnya tanpa penghormatan, balik kanan bubar.